Siapa? Dia adalah Siapa? iblis, saudara-saudara. Iblis. Coba dengar teman-teman. Ya, sudah kita mendengar ya pernyataan dari seorang habaib ya yang ngaku habib. Apa tuh? Wing Chun atau apa itu? Ya, saya nggak paham teman-teman ya. Ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi ya, dan itu sempat daerah Pasaman ya, daerah Padang sana, Pasaman Barat kalau nggak salah. Ya, video itu tersebar di mana-mana. Bahkan ia memiliki juru bicara yang bernama ya Ruqayyah, ya Ruqayyah 313 atau apalah itu ya. Dan itu ya subhanallah, itu begitu banyak umat kita ini yang sudah termakan fitnahnya, teman-teman. Bahkan sekarang masih ada ternyata ya yang merupakan mungkin kader-kader daripada ya penyebaran pemahaman ajaran sesat ini. Itu masih ada kadernya sampai sekarang dan masih menyebarkan paham-paham sesatnya. Dan sudah banyak memakan. Ya, bahkan menurut anggota saya ya di daerah Sulawesi Selatan itu, tepatnya di daerah Makassar ya, Makassar. Itu sudah ada yang sampai orang ini menjual rumahnya. Dia sudah ngaku sebagai Imam Mahdi, teman-teman. Ya, dengar. Dia sudah ngaku sebagai Imam Mahdi. Itu salah satu indikasi yang sangat nyata bahwa dia itu seorang pendusta. Ya, sebab Imam Mahdi yang asli dia tidak mengaku. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali sebuah viral video ya, di mana video ini memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith, yaitu ngamuk tak jelas, yang ngomongin bahkan mengeluarkan kata-kata kasar, ya anjing, bangsa dan lain sebagainya. Ya, kepada orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Ya, jadi ini teman-teman sekali lagi, ini menjadi sebuah bukti bahwasanya Habib Bahar bin Smith ini, ya entah apakah cocok memang dipanggil sebagai seorang Habib, ya atau memang tukang orasi. Ya wallahu alam. Saya bertanya di sini ya, dan soal jawabannya itu ya terserah kalian. Ya sebab kalau kita melihat ya beberapa jejak digital daripada ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini, ya kalau kita melihat di situ ya lebih banyak ngomong-ngomongnya, lebih banyak ya kalau kami rasa ya lebih banyak ngomong-ngomongnya, ngomong tak jelasnya ya ngomong gedabrusnya, terus ya hujat sana hujat sini, daripada ya ilmu-ilmu agama yang disampaikan, ilmu-ilmu fikih ataupun ilmu-ilmu ya tentang syariat-syariat agama di sana. Dan salah satunya contoh video berikut ini teman-teman, ya di mana lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini itu mudah sekali menyalahkan seseorang yang tidak sepahaman dengan dia. Jadi seakan-akan orang yang di luar dari kelompoknya, orang yang di luar dari pemahamannya, orang yang tidak setuju atau tidak sejalan dengan ya prinsip dalam beragamanya, itu ya seakan-akan orang tersebut sangat-sangat ya rendah, ya sangat-sangat tidak bernilai sebagai sosok seorang manusia. Ya bahkan tidak segan-segan orang tersebut ya yang berseberangan dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini itu dikatain dengan kata-kata kasar. Ya, dan mungkin baiknya ya coba kita simak video berikut ini. Bahkan binatang yang paling buruk, anjing, mereka semuanya bergembira dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Hanya satu makhluk yang tidak gembira. Oke, hanya satu makhluk yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Dia adalah iblis, saudara-saudara. Iblis sangat benci, iblis sangat murka dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana disampaikan oleh Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, tidak pantas bagi umat Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dia bertanya, untuk apa kalian merayakan maulid Nabi Muhammad? Seakan-akan ia bertanya, untuk apa kalian bergembira? Untuk apa kalian berbahagia dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba dengar teman-teman. Ya, sudah kita mendengar ya pernyataan dari seorang habaib ya yang ngaku Habib ya. Habib ya siapa? Ya Habib ya Bahar bin Smith loh, sampai saya lupa. Ya, maaf ya. Habib Bahar bin Smith mengatakan seperti itu. Ya, coba apakah pantas? Ya. Tentu ya, saya yakin Anda pun paham maksud arahnya kemana dari ya narasinya Habib Bahar bin Smith ini itu kemana. Ya, sudah pasti kepada orang-orang yang mereka ini disebut sebagai seorang Wahabi atau Salafi, yang dimana memang mereka ini tidak ya melakukan ya ritual atau kegiatan Maulid Nabi sebagai bentuk kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian saat dibahas-bahas ya bahkan diumpamakan ya seakan-akan orang yang tidak melakukan Maulid Nabi itu adalah seorang yang iblis atau sosok iblis. Ya, ini kan ya Allah na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat atau sebuah narasi yang sangat-sangat ya tidak pantas untuk diucapkan oleh seseorang yang ngaku sebagai habaib, teman-teman. Ya sebab kalau mempertanyakan dalilnya ya atau riwayatnya tentang dasar daripada Maulid Nabi, itu sama saja kita ini mempertanyakan kenapa kita ini harus bahagia dengan ya kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Ya gampang saja sebenarnya kalau kita ingin membantah pernyataan atau sebuah narasi yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Yaitu tadi, sejak kapan ya Maulid Nabi ya menjadi sebuah bentuk aturan yang baku, bahwa seseorang itu dikatakan, oh kalau orang Maulid Nabi berarti dia sudah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang nggak Maulid Nabi berarti orang tersebut ya 100% tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, sejak kapan ada aturan seperti itu? Sejak kapan ya Rasulullah menetapkan hal seperti itu? Ya, kan tidak pernah. Ya, orang yang tidak melakukan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan berarti dia itu tidak senang, tidak bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka semua ini bahagia. Ya, orang-orang yang disebut Salafi itu, orang-orang yang kalian sebut sebagai Wahabi itu, yang tidak melakukan Maulid Nabi, ya mereka sebenarnya juga itu bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuman pengaplikasian mereka, cara mereka, ya atau ekspresi mereka untuk meluapkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu caranya berbeda, teman-teman. Ya berbeda. Mereka itu tidak melakukan Maulid Nabi, ya tetapi lebih kepada mereka ini lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya sebagaimana memang ya misi terbesar atau lebih tepatnya ya harapan terbesarnya Rasulullah SAW, yaitu tadi kepada umat akhir zaman. Ya kita ini memegang sunnah beliau. Ya kita ini menghidupkan sunnah-sunnah beliau di zaman keterasingan ini. Ya kita ini kan di zaman al-ghuraba, ya keterasingan. Orang yang pakai celana cingkrang ya disebut kebanjiran. Orang yang memakai cadar disebut ninja. Ya orang yang rajin ke masjid ya diledekin, janganlah terlalu rajin ke masjid, nanti surga bisa lewat. Ya hal-hal seperti itu kan merupakan ciri-ciri daripada kita ini asing. Ya orang yang taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan asing, seakan-akan aneh. Ya. Jadi saya heran, memang sangat-sangat heran terhadap sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya, hanya fokus terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Ya, masalah-masalah yang bukan masalah pokok, ya, masalah cabang. Ya, nah seharusnya hal seperti ini itu tidak terlalu untuk dikeraskan, tidak terlalu kita ini menyinggung masalah ini terlalu berlarut-larut, sebab yang paling utama adalah persatuan, teman-teman. Ya kan? Apalagi kita mendengar nih, ya bahwa ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya, dan itu sempat gempar di daerah Pasaman, ya, daerah Padang sana, Pasaman Barat kalau nggak salah. Yang dimana ada seseorang ya warga negara asing yang itu mengaku sebagai sosok Imam Mahdi. Ia mengaku bernama Muhammad bin Abdullah. Ya bahkan ya video itu tersebar di mana-mana. Ya video itu tersebar di mana-mana. Bahkan ia memiliki juru bicara yang bernama ya Ruqayyah, ya Ruqayyah 313 atau apalah itu ya. Dan itu ya subhanallah, itu begitu banyak umat kita ini yang sudah termakan fitnahnya, teman-teman. Ya bahkan ya. Dan kabarnya, walaupun kabar terakhirnya ya kabarnya itu saya mendengar kabar beberapa bulan lalu, yaitu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah. Artinya tokoh-tokoh utama yang menyebarkan aliran sesat ini, yang ngaku sebagai Imam Mahdi ini, yaitu sudah yang dimana merupakan orang warga negara asing. Ya, coba warga negara asing masuk ke Indonesia kemudian mengaku sebagai Imam Mahdi, ya. Dan itu sudah alhamdulillah atas kinerja kepolisian kita. Ya cuman masalahnya teman-teman, ya masalahnya sampai saat ini ternyata yang membuat saya ini terkejut, masih ada berita atau kabar yang saya dapatkan. Ya ternyata masih ada proksi-proksi atau mungkin ya anggota daripada kader-kadernya orang ini yang ngaku sebagai Imam Mahdi itu masih bergerak sampai saat ini. Ya ada begitu banyak daerah-daerah yang masih aktif saat ini. Ya salah satunya daerah ya Jawa Barat, ya Jawa Tengah, ya atau daerah-daerah yang lebih tepatnya di daerah Banten. Ya itu ada, dan bahkan ya saya menurut anggota saya ya yang ketika saya mencari tahu, bahkan sampai di Kota Makassar. Ya, Kota Makassar kok nggak salah di Sulawesi Selatan ya. Ya Sulawesi Selatan. Dan itu banyak, teman-teman. Ada begitu banyak sudah menjadi daripada pemahaman aliran sesat ini ya yang ngaku Imam Mahdi ini. Itu di Kota Makassar. Ya, jadi ya saya di sini video ini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, ya khususnya di daerah Jawa Barat, ya Jawa Tengah, ya kemudian Banten, ya ataupun di secara khusus di Kota Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan, ya berhati-hatilah saudara-saudaraku. Ya berhati-hatilah terhadap pemahaman yang seperti ini. Ya, ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi muncul, ya. Itu dia sudah ngaku sebagai Imam Mahdi, teman-teman. Ya, dengar. Dia sudah ngaku sebagai Imam Mahdi. Itu salah satu indikasi yang sangat nyata bahwa dia itu seorang pendusta. Ya sebab Imam Mahdi yang asli dia tidak mengaku. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih itu dijelaskan dalam hadis yang panjang yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya Imam Mahdi yang asli itu, ya dia nggak ngaku. Ya justru ya, Imam Mahdi yang asli itu pada akhir zaman nanti itu dipaksa untuk ya menerima baiat kaum muslimin.
Ya, padahal sudah jelas nih tanda-tandanya ada pada diri sosok itu. Cuman orang ini dia tidak mau, dia tidak mau untuk menjadi Imam Mahdi. Dia sadar bahwa kemampuan dirinya ya belum cukup dan tidak pantas untuk memimpin kaum muslimin. Ya, padahal jelas dari semua tanda-tanda Imam Mahdi itu ada pada dirinya dan kaum muslimin itu melihatnya. Ya, artinya di sini bahwa menyimpulkan kepada kita teman-teman ya, Imam Mahdi yang asli itu sama sekali tidak pernah mengakui dirinya itu sebagai sosok Imam Mahdi. Sedangkan ketika ada orang yang mengaku tiba-tiba ujuk-ujuk ini, saya Imam Mahdi, saya mendapatkan mimpi begini, saya Imam Mahdi. 100% bahkan 1000% orang tersebut adalah pendusta dan ingkari dia. Ya, jadi sosnya ini menjadi sebuah benteng tauhid untuk kita teman-teman ya, dan pemahaman yang baru untuk kita. Nah seharusnya Habib Bahar bin Smith itu ya membahas masalah ini gitu loh ya, membersihkan masalah seperti ini, aliran-aliran atau paham-paham sesat yang seperti ini, bukan justru ya menabrak saudaranya sendiri. Ya, saudara-saudara kita di Salafi yang mereka sebenarnya ya bukan berarti menyalahkan kalian untuk melakukan maulid Nabi. Ya mereka hanya berdakwah ya bahwa bentuk yang benarnya untuk meluapkan, mengekspresikan rasa cinta kepada kelahiran Rasulullah SAW itu benarnya seperti ini loh. Ya nggak harus seperti ini. Ya itu saja mereka, tugas mereka. Ya jadi kalian ya khususnya kepada Habib Bahar bin Smith ini ya sangat kami sayangkan kalau ya harus meresponnya dengan cara yang seperti itu. Ya bahkan seakan-akan membuat narasi-narasi orang yang tidak melakukan maulid Nabi itu ya seakan-akan dia iblis ya, sebab ia tidak bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Lagi-lagi teman-teman ya, ini adalah sebuah narasi-narasi yang sangat rendah, yang sangat-sangat tidak mendidik, yang sangat-sangat tidak beretika yang harus dikeluarkan oleh sosok yang dimana orang ini ngaku sebagai habaib. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan lebih membuat saya ya menggelikan teman-teman ya. Dan membuat saya ini menggelikan. Ya tidak jarang kalau kami lihat di akun daripada entah akun resminya atau bukan ya, sosok Habib Bahar bin Smith ini tidak jarang menampilkan seni bela dirinya. Ya, coba untuk apa? Coba. Ya, kan mungkin kalian sudah pasti melihatnya kan, di mana Habib Bahar ini melakukan bela diri ninju gitu kan. Ya, jadi seolah-olah kalau kami duga ya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa lihat loh saya ini jago bela diri, lihat loh saya ini jago mukul. Ya jago berantem ya. Coba lihat teman-teman ya, mungkin baiknya coba kita lihat ya sosok bela diri daripada Habib Bahar bin Smith ini ya, coba. Dan berikut ini videonya. Apa tuh? Wing Chun atau apa itu ya, saya nggak paham teman-teman ya. Anak kan nyerang tawa iya. Ini nggak kebayang ya kalau seandainya Habib Bahar ini ya fight dengan Harry Pras. Ya, kira-kira kalian mau dukung mana nih, Habib Bahar atau Harry Pras nih? Ya, coba kita lanjut lihat ya, bela dirinya. Kayak Wing Chun ya teman-teman ya, kayak Wing Chun gitu ya. Ya, ini juga kalau kami lihat yang ninjunya ya, coba diberikan kepada orang lain ya. Atau mungkin kalau ada kalian yang ingin mencobanya. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat teman-teman ya. Padahal kita tahu ya sosok Habib Bahar bin Smith ini ternyata jago bela diri. Nah, kenapa enggak ya dibersihkan saja orang-orang yang tadi ngaku sebagai Imam Mahdi itu tadi, warga negara asing. Coba. Ya kalau memang apalagi ya kembali kan ngaku sebagai cucu Nabi. Ya coba. Ya kita saja yang bukan ya cucu Nabi, ketika mendengar ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya Imam Mahdi itu kan ya keturunan Rasulullah SAW. Ya, bahkan sangat dekat ya. Ya, kita ini saja mendidik kita kalau ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya, apakah Habib Bahar bin Smith ini itu tidak mengetahui berita ini? Ya, apakah Habib Bahar bin Smith ini itu tidak bergeming dadanya, tidak muncul girahnya, tidak muncul rasa geramnya ketika ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi? Ya, itu kan viral teman-teman beberapa bulan yang lalu. Ya, bahkan sekarang masih ada ternyata. Ya, yang merupakan mungkin kader-kader daripada ya penyebaran pemahaman ajaran sesat ini, itu masih ada kadernya sampai sekarang dan masih menyebarkan paham-paham sesatnya dan sudah banyak memakan korban. Ya, bahkan menurut anggota saya ya di daerah Sulawesi Selatan itu, tepatnya di daerah Makassar ya, Makassar itu sudah ada yang sampai orang ini menjual rumahnya, ya menjual tanahnya, menjual mobilnya, hanya untuk apa? Uang itu ya sumbangkan ke Palestina ya, karena ia didoktrin bahwa
Imam Mahdi sudah muncul di sana, kemudian ayo kita berdonasi, kita mengirimkan, ya kita berjihad dengan harta kita membantu Imam Mahdi di sana, bla 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 dan lain sebagainya. Ya, ingin membantu rakyat Palestina dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, sangat-sangat hati-hati. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith itu ya seharusnya membereskan masalah yang seperti itu. Ya, apalagi ini menyangkut tentang orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi atau keluarga daripada Rasulullah SAW. Ya, bukan justru ya membahas masalah yang tidak perlu dibahas. Ya. Saudaranya sendiri kaum muslimin ya tidak melakukan maulid Nabi itu seakan-akan dihubungkan, seakan-akan dia ini iblis. Ya, seakan-akan orang tersebut ya dituduh tidak bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya. La haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi ini adalah sebuah ya narasi yang tidak beretika, narasi yang tidak berdasar, narasi yang lebih kepada tendensius, dan lagi-lagi ini adalah sebuah ya kesayangan ya, atau ya sangat kami sayangkan ya, sangat kami sayangkan atas segala ucapan Habib Bahar bin Smith yang mengatakan seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang ya sosok Habib Bahar bin Smith ini? Dan mungkin ya tentang sosok daripada Imam Mahdi ini, mungkin ada di antara kalian di daerah kalian yang mungkin pernah mendengar ya tentang sosok Ruqayyah 313 ataupun yang orang Muhammad bin Abdullah, ya orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi dan Imam Mahdinya seperti ini, gambar fotonya ya seperti ini ya, atau di sinilah ya seperti itu. Ya mungkin bisa kalian komen dong ya, kita sharing bareng di kolom komentar. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.